kita tahu bahwa sekarang ada suatu proyek dalam rangka pengendalian banjir di Kota Semarang, yaitu Sungai Beringin. Keinginan kita untuk bagaimana kemudian wilayah barat ini dapat terbebas dari banjir. Di Kota Semarang itu ada beberapa pengendali banjir, Semarang Barat, Tengah, dan Timur. Alhamdulillah di tengah kita sudah aman dan timur juga dalam proses kaitan dengan pembangunan tol Semarang-Demak, di mana fungsi tol itu juga sebagai pengendali banjir. PR kita yang terakhir adalah bagaimana mengendalikan banjir di wilayah barat, di mana ada satu catchment area yang dilewati oleh Kali Beringin, Kota Semarang. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menganggarkan dan sekarang sudah tahap pelaksanaan. Kenapa kemudian baru ada pembebasan tanah? Sebetulnya sudah pernah kita lakukan pembebasan tanah pada tahun 2010 sampai dengan 2017, tetapi ternyata ada perubahan desain dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sehingga masih ada kebutuhan tambahan kurang lebih 6 hektar lebih. Sehingga kemudian pada tahun inilah secara bersamaan kita menganggarkan pembebasan tanah di dalam rangka kepentingan umum dalam rangka pengendalian banjir di Kota Semarang, terutama di wilayah Kali Beringin. Sungai Beringin ini melewati 3 kelurahan, yaitu Wonosari, Mangunharjo, dan Mangkangwetan. Jadi ada 3 kelurahan yang ada di sebelah barat, di mana masing-masing kalau kita melihat luasan yang kita butuhkan totalnya adalah 17,1 hektar dengan 417 bidang. Tetapi pada tahun 2010 sampai dengan 2017 sudah kita bebaskan kurang lebih 10 sampai 11 hektar, sehingga kewajiban pemerintah Kota Semarang untuk tahapan sekarang yang terakhir ada kurang lebih 6 hektar, di mana kebutuhan kita kalau kita menghitung dikalikan rata-rata 2 juta per meter persegi, sehingga kebutuhan total kita 130 sekian miliar. Untuk tahun ini sudah kita anggarkan 81 miliar, di mana rencananya akan kita selesaikan tahun ini untuk 81 miliar, sedangkan sisanya kurang lebih 30 atau 40 sekian, ini akan kita anggarkan kembali di tahun 2022. Jadi walaupun pembebasan tanah ini masih kekurangan anggaran, tetapi pembangunan fisik tetap terus akan berjalan. Kaitan dengan pembebasan tanah di Beringin memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lewati, di mana tahapan ini sudah masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu pada saat pelaksanaan pembebasan tanah. Jadi ada 2 tahap yang sudah kita lewati, yaitu perencanaan dan persiapan. Jadi sejak Januari kemarin kita sudah bekerja, di mana dilalui dengan tahapan perencanaan dulu, terus kemudian tahapan persiapan. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah kita rapatkan kaitan dengan pembebasan tanah untuk pelaksanaan. Alhamdulillah hasilnya sudah kita sepakati dan penlok atau penetapan lokasinya sudah ditandatangani. Sehingga dari dasar itulah kemudian kita sudah memberikan data-data kepada Kanwil ATR BPN, sudah kita serahkan ke sana untuk segera dapat ditindaklanjuti. Jadi yang sejak 26 Juli kemarin tim pelaksanaan sudah diharapkan terbentuk. Kita berharap bahwa pada tanggal 26 Juli mudah-mudahan tim ini sudah terbentuk untuk melakukan proses lebih lanjut. Ada beberapa tahapan lagi yang harus dilewati, yaitu di mana kita berharap bahwa pelaksanaan daripada pembebasan tanah ini akan selesai sampai dengan Desember 2021. Jadi pekerjaan ini akan panjangnya di tahapan pelaksanaan, karena mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember kita berharap bahwa proses pembebasan ini kita selesaikan. Nah, dari sanalah kemudian akan ada lagi satu tahapan, yaitu penyerahan hasil atau pensertifikatan akibat daripada pembebasan tanah. Pensertifikatan splicing sertifikat akan berakhir sampai dengan Januari April 2022. Kita sudah menyusun suatu timeline, dan timeline itu sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan berharap kita pada tahun 2022 pembangunan fisik ini selesai juga, pembebasan tanah awal 2022 juga sudah bisa kita selesaikan. Kita berharap bahwa fisik ini pada saat musim penghujan tahun 2021 ini 21-22, mudah-mudahan kapasitas sungai
Beringin sudah dapat tertampung, walaupun itu belum selesai 100%. Karena ini juga fisiknya sudah berjalan, ada beberapa titik-titik yang memang sudah sungainya sudah dilebarkan, sudah ada beberapa titik yang sudah selesai. Kita berharap bahwa yang sudah selesai ini dapat memberikan daya tampung yang sebetulnya belum maksimal, tetapi kita berharap bahwa itu bagian daripada persoalan ini bisa kita selesaikan. Artinya belum selesai secara 100%, tetapi paling tidak ada kapasitas tambahan, daya tampung tambahan, sehingga kita berharap bahwa debit yang terjadi nanti di sana mampu mengurangi apalagi jumlah debit banjir nanti. Kebetulan saya juga terdampak, termasuk rumah saya juga. Ya selama ini kan memang istilahnya air dari atas, jadi antara hulu sama hilir kan nggak sama. Terus daerah atas memang dulu yang hutan, sekarang bikin rumah perumahan semuanya. Jadi antara airnya nggak bisa menampung lah, dari bawah tidak bisa menampung, akhirnya kan meluap. Jadi selama ini memang setiap ada banjir banyak mengalami kerugian gitu. Dampak dari normalisasi, banyak kan memang mata pencarian orang sana kan nelayan dan tambak. Jadi nanti kalau memang pindahnya jauh dari perkampungan, nanti repot. Jadi sekarang posisi masih sosialisasi. Jadi tahap awal masih sosialisasi. Nah ini nanti sekitar mungkin setengah bulan atau 1 bulan menginjak ke nilai dari ganti rugi itu. Bertahap, istilahnya kita bertahap ya. Tapi saat ini ya dengan istilahnya sosialisasi bertahap, warga sudah mulai sudah istilahnya mantap lah gitu. Ya harapan dari warga dalam pelaksanaan proyek ini mungkin kan ada alat-alat berat atau mungkin truk-truk dam itu. Kalau bisa ya istilahnya jangan sampai merugikan warga lah gitu. Jadi safety dari segi keamanan mau dijaga gitu. Jadi jangan sampai ada kecelakaan atau ada apa. Tentu saja warga Mangang Wetan sangat antusias. Karena apa? Karena proyek tersebut sudah lama sekali ditunggu. Bahkan sudah lebih dari 10 tahun warga mengharapkan realisasi pelaksanaan normalisasi Kali Beringin. Upaya dari pemerintah kota juga sudah dilakukan, termasuk pengerukan sepanjang Sungai Beringin. Tetapi memang karena debit jumlah air memang banyak, waktu itu tetap terjadi tanggul jebol. Secara umum warga, karena hal tersebut diharapkan oleh warga, tentu saja warga sangat antusias dan mendukung proyek tersebut. Untuk data secara langsung yang terdampak pelebaran Sungai Beringin, tentu saja yang lebih tahu tadi dari Bapak Lurah, mungkin sekitar 300-an bidang ya. Untuk info yang saya dapat, untuk warga yang kebetulan berada di sisi utara atau yang bermata pencaharian sebagai nelayan, tidak menginginkan pindah di tempat yang jauh. Pertimbangannya biar mendekati mata pencahariannya tersebut. Itu akan mungkin membeli tanah kapling di sekitaran tempat tersebut dia tinggal semula. Untuk secara umum kesepakatan warga sudah dihadirkan mediasi berkali-kali dan warga sebenarnya setuju, hanya tinggal mengharapkan segera pencairan. Kalau semakin cepat pencairan, tentu saja persiapan warga untuk berpindah semakin lebih baik karena butuh waktu untuk membangun rumah kembali atau yang lain. Kalau harapannya ke depan tentu saja yang pertama bisa tidur nyenyak kalau hujan deras. Kalau dengan adanya normalisasi, yang pertama tentu saja diharapkan tadi bisa tidur nyenyak alias tidak banjir lagi. Selama ini Mangang Wetan terkenal identik dengan banjir. Makanya kalau tidak banjir itu suatu hal yang sudah diharapkan lama oleh warga Mangang Wetan.